Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi arti hadirmu, energi dari Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk April 2022. Ya, untuk yang sedang menjalankan ibadah puasa, tetap semangat. Tetap semangat. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Oke. Sagittarius, apa kabar? Terima kasih untuk Sagittarius yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke. So, sebelum kita reading arti hadirmu, saya akan tebar the truth dari pasangan kamu untuk kamu. Jadi kalau dia bisa diberi kesempatan untuk bicara jujur, apa sih bunyi yang terdengar di telinga kamu tentang kejujuran dia? Oke. Kita mulai. Darling Angels, the truth dari pasangan Sagittarius untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk reading arti hadir di April 2022. Please clarify, my darling angels. Please clarify. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, Sagittarius. Sebentar, kacamata dulu. Oke. Ini deck pertama, deck kedua, deck ketiga. And then bottom of the deck. I lose myself for a little while. Aku kehilangan diriku untuk beberapa waktu sejenak. Mungkin sangat membingungkan situasi dalam hidup dia. Dia ngerasa kayak roller coaster begitu. Sesuatu yang terjadi mendadak berubah secepat-cepatnya seperti kecepatan roller coaster. Up and down, up and down. See? Jadi kayak sport jantung begitu. Oke, so dia kehilangan dirinya untuk beberapa saat. Kadang kita kalau terlalu tertekan, kita jadi kehilangan diri kita sendiri. Bisa terlalu tertekan, bisa terlalu bahagia. Kita seperti mengalir begitu dengan situasi yang ada, terbawa arus. Ya, dan mungkin sampai hanyut karena di sini ada I lose myself for a little while. Jadi kayak hanyut sesaat begitu. Oke. Seperti lupa diri atau kehilangan diri sendiri. Oke. So ini deck pertama. I hope that you can forgive me one day. Aku berharap kamu akan memaafkan aku suatu saat nanti. Mungkin dia sudah menyakiti kamu, and then dia merasa bersalah, ingin minta maaf. Say, I hope that you can forgive me one day. Dia berharap kamu mau memaafkan dia suatu hari nanti. And second deck, I replay our conversation over and over. So, mungkin WhatsApp kamu atau Skype kamu atau whatever social media di mana kalian berkomunikasi, dia scroll semua teks kamu, dia baca detail satu demi satu. Mencari-cari tahu tentang seberapa besar situasi yang harus dia hadapi. Apakah kamu akan maafkan dia atau tidak? Mungkin dari sejarah conversation kalian berdua, di teks kalian, entah di WhatsApp atau di Skype. Dia belajar lagi ingat-ingat apa yang perlu dia perbaiki. Ya, semakin dia baca teks
atau pesan kamu dan dia di WhatsApp or di Skype or Telegram or ya something social media platform, dia ngerasa kayak semakin dia merasa bersalah sih. Dia seperti terbawa dengan conversation kalian berdua di pesan kalian masing-masing begitu. Jadi kayak dia cari apa yang harus dia lakukan agar kamu mau memaafkan dia. Seseorang yang ada dalam penyesalan tapi tak berdaya. Tidak bisa melakukan apa-apa. Oke, hanya bisa berharap kamu mau memaafkan dia. Oke, and then deck ketiga, we will be together again. So, dia seperti tidak bisa menerima kenyataan kalau kalian harus berpisah. Pikiran dia bahwa kalian tetap harus bersama, apapun kesalahan yang dia buat, harus ada situasi kamu memaafkan dia begitu. Harus ada situasi kamu memberi dia kesempatan begitu untuk kembali bersama. Memaafkan dan kembali bersama, mempertahankan hubungan, mencoba kembali hubungan. Seperti seseorang yang menolak untuk berpisah. So I lose myself for a little while ketika dia bayangkan kalian benar-benar berpisah. Di mana harapan tidak menjadi kenyataan di pihak dia, yaitu dia tetap ingin bersama dengan kamu. Oh, dia seperti merasa langit runtuh. Karena dia tidak pernah membayangkan hidup tanpa kamu. Oke, so dia sangat berharap kamu mau memaafkan dia. Oke, so ya, prepare yourself, Sagittarius. Just prepare to learn to forgive someone who hurt you. Oke, persiapkan diri Anda untuk mampu memaafkan orang yang sudah menyakiti Anda. Ya, karena dia berharap Anda memaafkan dia. So let's check di 78 deck untuk Sagittarius. Oke, Sagittarius. Darling angels, please clarify energi dari Sagittarius. Arti hadir Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk April 2022, please clarify, please clarify. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. So, seperti biasa saya akan tebar 3 baris. Baris pertama energi kamu, baris kedua energi dia, baris ketiga arti hadir kamu, dan ada bottom of the deck. Baris pertama energi kamu, Knight of Pentacles, Hangman di sini, ya. And then, okay, Ten of Swords. Sepertinya kamu merasa dia mengkhianati kamu, mengecewakan kamu, meninggalkan kamu di saat kamu butuh perhatian dia, membutuhkan dia, kamu kecewa berat sama dia. Di tengah kamu begitu komitmen, di sini dia membuat kamu merana, sacrifice, dan situasi stuck. Kamu masih stuck dengan rasa sakit kamu, sementara dia sudah merasa bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan dengan kamu. Beberapa tentang pengkhianatan, tripartite relation. Oke. Energi dia, di sini ada Queen of Pentacles, Page of Swords, dan Ace of Wands. And then arti hadir kamu. The Sun energy, Ace of Swords, and then Two of Swords. Dia sangat broken heart. Ada orang yang merasa sakit. Maybe bukan broken heart, tapi merasa tidak dicintai. Karena dia sudah buat kamu broken heart. Sudah merasa kamu tidak bisa mencintai dia lagi. Bottom of the deck, stuck. Kamu stuck.
Kamu tidak pernah membayangkan dia akan mengkhianati kamu atau mengecewakan kamu. Karena di awal hubungannya mungkin terlalu manis karena kamu sangat berkomitmen. Di sini ada Page of Pentacles. Kamu sangat-sangat berkomitmen. Ya, tapi stuck di sini karena kamu nggak bisa juga denial dengan hati kamu bahwa kamu masih mencintai dia. But at the same time kamu ngerasa dia sudah mengkhianati kamu, mengecewakan kamu. Ya, mau jatuh cinta ke cinta baru udah masih tawar hati, masih stuck. Oke, the Wheel energy. Banyak orang datang dalam hidup kita memberi pelajaran kehidupan untuk kita, menjadikan kita lebih dewasa, lebih kuat, lebih tangguh, lebih hebat dari sebelum mereka hadir dalam hidup kita. Kehadiran beberapa orang dalam hidup kita selalu menyadarkan kita tentang kekuatan dalam diri kita, betapa kita mampu menghadapi situasi terberat sekalipun. Oke, the Wheel energy. So mungkin seperti roller coaster di mana kamu ngerasa rasa sakit yang berkali-kali tiada henti di sini. Dan akhirnya kamu stuck. Ada pesimisme dalam diri kamu tentang, oh saya tidak akan bahagia, saya tidak akan ketemu dengan orang yang mencintai saya. Ada self-pity, mengasihani diri sendiri. Stuck. And then energi dari Knight of Cups di sini tentang bagaimana kamu ingin ada orang yang memahami apa yang kamu rasain. Setidaknya hanya untuk berempati sama kamu, merasain apa yang kamu rasain. Dimana kamu butuh cinta, butuh perhatian, butuh kasih sayang. Ingin mencintai dan dicintai, sih. Kamu mencari seseorang yang mau menerima. Di sini ada Knight of Cups. Seseorang yang mau menerima cinta kamu dan juga mau memberikan cinta untuk kamu. Ya, seperti hati kamu kering kerontang, butuh cinta, butuh dicintai. Ya. So, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus di sini. Capricorn, Virgos, Leo, Libra, Gemini, Aquarius. Aries, Leo, Sagittarius, bisa energi aja. So, situasinya kamu sedang stuck. Oke. Sangat stuck. Dan merana, dan kecewa. Kamu tenggelam. Hidup seperti kamu ngerasa kamu nggak pernah beruntung di sini. Seperti kamu kehilangan arah di sini. I see. Karena kamu ngerasa bahwa kamu udah cukup komitmen, cukup setia dengan hubungan ini. Kamu ngerasa kamu sudah perlahan-lahan untuk tidak terlalu meledak-ledak dalam kehidupan gitu loh. Kamu udah ngerasa sudah lebih cooling down dalam hidup ini. Tapi tetap aja selalu kamu ada di pihak yang merana, di mana hubungan digantung, beberapa long distance relation di sini. Kamu selalu ini terjadi kenapa? Ini terjadi kamu stuck ini kenapa? Karena kamu tidak meluaskan pikiran kamu. Ingat, hati-hati dengan pikiran kita. Kalau kita berpikir tentang hal-hal yang gagal yang terjadi berkali-kali dalam hidup kita, mungkin Anda perlu bertanya pada diri Anda sendiri. Kenapa kegagalan itu terjadi berkali-kali? Apakah Anda memikirkan kegagalan itu dengan sangat fokus, sehingga energi kegagalan itu akan datang berkali-kali dalam hidup Anda? Apakah Anda tidak pernah berpikir tentang kesuksesan Anda, kebahagiaan Anda di masa depan, dengan optimisme Anda? Oke, coba Anda pikir lagi, lihat lagi di pikiran Anda. Karena di sini Anda stuck. Oke, jadi apa yang Anda pikirkan itu yang Anda dapatkan dalam kehidupan nyata. Energi law of attraction, tarik menarik. Apa yang di pikiranmu itu yang terjadi dalam hidup nyatamu. Jadi kalau Anda terlalu fokus dengan kegagalan Anda, maka kehidupan di masa depan akan gagal lagi dan lagi. Di sini situasinya kecewa datang silih berganti, datang silih berganti, datang silih berganti, tiada habisnya. Stuck, yes, stuck di sini.
Oke, the wheel seperti roller coaster. Tiada berkesudahan. Kapan tenangnya? Kapan ketemunya orang yang bisa mencintai saya, Nona Pastel? I know. Itu karena kamu memikirkan ini. Kamu lihat di sini 10 pedang. Kamu terlalu fokus dengan rasa sakit kamu. See? Ketika kamu berpikir bahwa oh, nanti kalau saya ketemu seseorang, dia pasti akan mengkhianati saya. Oh, saya kuat tidak nanti kalau saya tersakiti lagi, kayak saya nggak mau terluka lagi, nah kayak gitu. Itu Anda pikirkan berkali-kali dan hal itu yang akan terjadi dalam hidup Anda. So, mungkin Anda mesti merubah pikiran Anda, mindset Anda. Bagaimana Anda harus fokus dengan kreativitas Anda, harus fokus dengan kehidupan Anda yang berhasil, supaya Anda akan menemukan keberhasilan di menit berikutnya di masa depan. Kegagalan di sini, kecewa di sini, jangan terlalu lama dipikirkan. Karena itu yang terjadi berkali-kali. The wheel energy di sini. Stuck. Ingat, hati-hati dengan pikiran Anda. Oke? Anda menarik semua hal dari kekuatan pikiran Anda. Ya, ini Sagittarius. Kita lihat energi di baris kedua. Queen of Pentacles di sini. Dia sangat komitmen dengan Anda. Oke. Tapi ya, kamu dealing dengan seseorang yang begitu pekerja keras, workaholic di sini. And then sekali bicara, dia to the point. Tapi saya melihat di sini ada tindakan dia stalking kamu. Dia stalking kamu. See? So, dia bicara tentang apa yang akan dia lakukan, tindakan dia di sini. Kalau dia bilang dia komitmen dengan Anda, itu artinya dia benar komitmen dengan Anda. Dan ya, mungkin di April ini baru Anda merasakan action, effortnya dia. Kayak selama ini dia careless dengan Anda. Yes. Anda lihat di sini dia lebih berkomitmen dari Anda. Queen of Pentacles, Ace of Wands. Dia komitmen dan dia bertindak sesuai dengan komitmen dia. Tapi apakah dia tipe romantis? Tidak. No, tidak. Big no, tidak. Dia tidak romantis. See, Anda ingin sekali merasa dicintai di sini. Tapi apa yang dia ucapkan tentang betapa dia komitmen dengan Anda, itu yang dia lakukan. Jadi dia tidak romantis, tidak sama sekali. Selain itu, kalian berdua sangat keras dengan ego di sini. Big ego. Two of Wands di sini. Oke. Honey bunny, sweetie darling. Kalau Anda tanya, apakah dia mencintai Anda? Iya. Dia sangat mencintai Anda. Mungkin dia tenggelam dengan pekerjaan dia, so dia berharap Anda bisa memaafkan dia. Mungkin pekerjaannya sedang tidak mudah dijalani, sedang berat, penuh dengan pressure. Oke. Karena di sini saya tidak melihat ada, ya mungkin tripartite relation. Kalaupun dia melakukan tindakan itu, dia akan akui semuanya. Tapi saya melihat di sini dia sangat berkomitmen. Saya lebih melihat di sini dia tidak punya waktu untuk Anda, tapi dia banyak waktu untuk bekerja. Di sini ada passionnya dia. Ya mungkin juga dia flirting sedikit-sedikit begitu, sedikit-sedikit, tidak banyak. Oke. So dia selalu membaca percakapan Anda dan stalking Anda di sini. Hanya untuk tahu bagaimana cara menghadapi Anda, berkomunikasi, karena di sini kalian komunikasinya nggak terlalu intim, oke? Dan dia tidak mau, ini makanya saya bilang dia lebih berkomitmen dari Anda. Queen of Pentacles, karena di sini ada we will be together again, so dia sangat komitmen. Jadi kalau dia bilang dia komitmen dengan Anda,
Artinya Andalah pilihan dia. Ace of Wands di sini action, keputusan dia adalah Anda. Kalaupun dia flirting dan dia punya banyak pilihan, dia akan tetap memilih Anda. Hanya saja dia punya ego dan gak bisa meredam egonya dia, terlalu tinggi egonya. Anda juga punya ego. So Anda dealing dengan seseorang yang melakukan apa yang dia ucapkan dalam tindakan garis lurus, linear. Ya, tapi ya mohon maaf di sini ada ego yang begitu perkasa di sini. Jadi Anda tidak bisa meruntuhkan egonya di sini. Ya. So, ya dia seperti tidak siap kehilangan Anda di sini. Kalau Anda tanya, dia cinta dengan Anda? Iya. Dia sangat komitmen dengan Anda. In action. Bukan dengan ucapan, tapi action dia. Mungkin tidak terlihat romantis, sangat tidak romantis. Ini kamu dealing dengan orang yang gak romantis sama sekali. Gak ada roman picisan tentang I love you, gak ada itu. Gak ada. Tapi dia tetap stay komitmen dengan Anda. Ya. So kita lihat arti hadir Anda. Di sini dia akan selalu ingin pulihkan hubungan. Dia sangat bersyukur memiliki Anda. So di sini ada kebenaran tentang dia merasa Anda tidak mencintai dia. Di sini. Kalian hanya komunikasi yang tidak Anda berdua rawat di sini. Kadang dia merasa Anda tidak peduli dengan dia, kadang dia merasa Anda tidak mencintai dia. Kadang dia lebih memilih diam hanya untuk melihat Anda mau tidak bertindak untuk bicara. Mungkin juga di sini Anda selalu kecewa. Mungkin Anda selalu kecewa dalam hidup Anda. Anda selalu dikecewakan oleh orang-orang yang Anda cintai. Ya, ini seperti Anda punya hubungan yang gagal lagi dan lagi. Mungkin juga di family. Mungkin Anda punya family atau keluarga yang tidak harmonis. Anda selalu tersakiti oleh orang-orang yang Anda cintai, orang-orang terdekat Anda. Ini mungkin yang resonate bahwa dia merasa dia tidak menemukan siapapun mencintai dia, termasuk keluarganya dia, keluarga besar dia, family dia, ayah, ibu, parents, siblingsnya dia, semua nggak ada yang sayang sama dia nih. Selalu dikecewakan oleh orang-orang yang dicintai. Ten of Swords, the Wheel energy. Kenapa Anda merasa kecewa? Padahal Anda merasa Anda sudah sharing tentang kesetiaan, komitmen, cinta, kasih sayang di sini pada orang-orang di sekitar Anda. Karena Anda berharap orang-orang juga bisa mencintai Anda seperti Anda membagi cinta Anda pada semua orang. Harusnya Anda memberi cinta tanpa berharap kembali. Kalau Anda berharap itu cinta kembali, cinta yang pernah Anda berikan pada siapapun, termasuk orang tua atau keluarga atau siapapun, whatever, Anda akan kecewa. Jadi berikan cinta itu jangan lagi toleh ke belakang. Kalau udah ngasih cinta itu udah selesai. Jangan noleh-noleh lagi ke belakang. Kalau enggak nanti Anda kecewa. Anda bisa semaput mati berdiri karena melihat orang yang Anda beri kebaikan, cinta akan mengkhianati Anda, menyakiti Anda. Ini dia. Ten of Swords, the Wheel. Ini dia selalu disakiti oleh orang-orang terdekat dia. Termasuk family. Di sini. Merasa hidup tidak beruntung, tidak ada yang mencintai. No. Itu karena Anda terlalu berharap cinta Anda kembali, cinta yang sudah Anda berikan kembali. Makanya Anda kecewa. So sekarang bagaimana rubah mindsetnya? Tebarkan cinta, jangan pernah berharap kembali. The universe akan mengembalikan cinta itu di kehidupan, di masa depan, di waktu berikutnya, dari orang lain yang tidak Anda kenal. Itu akan kembali. Apapun itu bentuknya, baik atau buruk akan kembali ke Anda. Jadi jangan berharap dari orang-orang yang sudah Anda berikan cinta dan kasih sayang. Maka Anda akan kecewa seumur hidup Anda kalau Anda berharap cinta Anda kembali. Okay? So ini dia karena circle dia juga toxic. And then sulit percaya pada siapapun.
Dealing dengan, kemudian dia dealing lagi dengan seseorang di sini yang sangat pasif, yang tidak berekspresi namun sangat berkomitmen. Besar ego juga, ya, big ego. Oke, dia ingin sekali pulihkan hubungan, dia ingin Anda bicara dengan sangat jujur. Dia sudah sulit untuk bicara, terasa begitu. Anda lihat di sini, I lose myself for a little while. Ini dia, Two of Swords. Dunia dia jadi berkabut di sini, sampai dia speechless, tak bisa bicara, seperti badai, sampai nggak tahu harus ngapain lagi. Anda sangat penting dalam hidupnya, Anda sangat berarti dalam hidup dia. Seperti badai dalam dirinya, dalam hidup dia tanpa Anda di sini. Anda membuat dia pulih, Anda buat dia bersyukur. Banyak hal bahagia yang kalian lalui bersama dalam sikap sederhana tapi begitu bahagia terasa di sini. Ya. Orang-orang yang bahagia dengan cara yang sederhana, tanpa ada roman picisan. Dia memang gak romantis, tapi Anda sangat penting dalam hidup dia. Dan dia merasa Anda tidak mencintai dia. Oke, so keluarlah dari memori tentang rasa kecewa. Lebih berani lagi. Karena Anda sering kecewa, Anda sebenarnya kuat. Anda ingat baik-baik, Anda sering kecewa, Anda sebenarnya orang yang kuat. Anda sudah kuat sekali dengan rasa kecewa. Jadi bagaimana kalau lebih rileks lagi? Tidak usah kencangkan ego. Dia di sini merasa Anda tidak mencintai dia. Dia menunggu Anda bicara. Oke. So ini beberapa long distance relation. Dia yang jauh di sana, selalu menunggu Anda bicara. Karena ketika Anda bicara, dia bahagia sekali. Mungkin Anda baru lihat muka Anda, dia udah ketawa. Di sini, tidak ada Anda tuh dunianya gelap gulita. Anda bisa lihat di sini. The Sun energy, Ace of Swords, Two of Swords di sini. Anda bisa lihat perbedaannya. Anda tuh seperti sunshine, matahari yang menyinari dunia dia yang begitu berkabut. Mungkin sebelum kenal Anda dia nggak bisa senyum ya, muka dia tuh kaku banget. Setelah kenal Anda dia bisa senyum. Dia mengenal apa artinya ketawa, apa artinya tersenyum. Ini dia, Anda memberi warna dalam hidup dia. Jadi kalau Anda Anda terpatri dengan memori buruk Anda tentang rasa kecewa, ya Anda akan ketemu lagi rasa kecewa. Jadi jangan lagi melihat ke belakang. Oke, so jalani hidup Anda, berikan ucapan syukur, mulai dengan pikiran positif bahwa masa depan selalu terbaik untuk Anda. Kalau Anda mulai dengan cara positif, jalan yang positif di hari ini, bahkan Anda sudah merubah kehidupan dia di sini menjadi lebih bersinar. Oke, lebih bahagia di sini. Ini bahagianya sederhana banget. Cuma lihat mukanya Sagittarius aja udah seneng dia. Oke, ya. Ini saran ya untuk kamu, Sagittarius. My darling angels, please clarify energi arti hadir dari Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus untuk April 2022. Please clarify, please clarify. Saran untuk Sagittarius. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, Sagittarius. Ini sarannya untuk kamu. Sacral chakra. You are highly sensitive to chemical addictive process, food, and energize right now. Respect your sensitivities by avoiding harsh item, situation, and relationship. Kamu sangat peka, sangat sensitif, dan kamu sangat bergantung dengan kepekaan kamu. Jadi kamu hidup dengan kepekaan kamu, intuisi berarti ya. Jaga pola makan kamu, jangan makan yang sesuatu yang memberatkan tubuh kamu. Banyak makan sayur, buah, ya. Respect your sensitivities.
harus respect sama diri sendiri, tentang kepekaan diri sendiri, intuisi diri sendiri. So izinkan semua yang sudah terjadi sebagai pelajaran kehidupan untuk tidak diulangi lagi. Kemudian lebih optimis menjalani hidup dengan sensitivitas Anda, dengan intuisi Anda, agar Anda tidak mengulangi kesalahan yang sama, di mana Anda memberi cinta, namun Anda berharap cinta yang Anda berikan pada orang itu akan dikembalikan oleh orang itu juga. Oke, Anda pasti kecewa. Cinta itu akan kembali, mungkin bukan dari orang itu. Ini juga kecewa sama keluarga ya, keluarga yang ayah ibu, family, siblings di sini. Oke, so ya ini Anda sangat peka, lebih mengasah kepekaan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bottom of the deck, visual success. See yourself doing well in this situation and have a faith in a positive outcome. Yes, cara yang positif. Di masa depan, jadi gini, kalau mau ngelakuin apapun, pikirkanlah sesuatu dengan cara positif di hari ini. Dan percaya bahwa di hari depan, hal positif itu yang akan Anda petik buahnya. So itu caranya untuk jadi sukses. Jadi sukses itu dengan cara melihat diri sendiri, mengimani semua hal yang positif akan menjadi kenyataan di outcome-nya, di masa depannya. Oke, jadi lebih optimis. Jangan lihat yang gagal-gagal, jadi pelajaran aja. Oke, itu emang nggak mudah, karena yang mengecewakan kamu itu circle kamu, bisa family, bisa sahabat, teman terdekat yang banyak pengkhianat dalam hidup kamu. Ya, lebih berpikir positif supaya keluar dari circle yang positif. Supaya keluar dari circle yang negatif dan bisa dapat circle kamu sendiri yang positif. Ya, jadi kalau kamu masih ketemu dengan orang-orang yang selalu mengkhianati kamu, coba kamu cek juga dalam diri kamu, apa kamu masih memikirkan hal-hal yang sakit itu, yang pahit itu, makanya circle kamu masih dia lagi yang toksik? Atau kamu memang males, gak mau cari circle yang baru, yang positif? Bisa juga. Kalau kamu tahu kamu akan dikecewakan, dikhianati, pasti kamu nggak akan bergaul di circle yang sama gitu loh. Kamu pasti akan cari circle kamu yang benar-benar sama energinya dengan kamu. Tapi kalau kamu masih stay di circle yang toksik, ya itu juga bertanya dalam diri Anda. Bagaimana? Anda masih menyimpan rasa sakit terlalu kuat, sehingga Anda akhirnya bertemu dengan circle yang selalu mengkhianati Anda. Oke. Bahkan Anda sudah negative thinking dengan dia di sini. Dia tahu Anda akan mengakhiri hubungan. Dia sangat tahu. Oke, ini ada saran lagi untuk Anda. Darling Angel, saran untuk Sagittarius, arti hadir energi untuk April 2022. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Okay. Star Child. Ini dia. Itu tadi, kita buat kebaikan, kita beri kasih sayang pada orang lain, beri cinta pada orang lain, beri kebaikan pada orang lain. Itu jangan lagi kita berharap dari dia baliknya. Bisa dari orang lain yang gak kita kenal atau yang baru kita kenal saat kita butuh. Sini, kalau kamu berharap kembali itu kayak Anda genggam air di sini. Sini. Anda seperti menggenggam air di telapak tangan Anda. Cinta dan kasih sayang apapun yang sudah Anda tabur akan kembali sama Anda, tapi bukan dari orang itu juga gitu loh, yang sudah Anda tabur kebaikan. Gak selalu. Pasti ada tapi gak semua, gak selalu. Kalau rasa kecewa berkali-kali ini, ya itu gak pernah kembali dari orang yang sama.
Kamu hanya kurang melihat dengan luas bagaimana. Ada momen di mana Anda membutuhkan sesuatu, kemudian Anda menemukan orang baik yang akan membantu Anda. Padahal orang itu Anda nggak kenal. Nah, ini dia. Sementara Anda tidak sadar, ada seseorang yang begitu mencintai Anda. Anda membawa perubahan besar dalam hidup dia. Hidup dia jadi berwarna. Anda seperti sinar mentari dalam hidup dia. Anda nggak sadar, enggak. Anda sibuk dengan rasa sakit Anda. Hello, Sagittarius. Di sini ada Nona Pastel. See, Anda seperti cahaya dalam kehidupan seseorang di sini. Anda beri senyuman di wajahnya, tapi Anda fokus dengan rasa sakit Anda. Ten of Swords, the Wheel. Anda perlu Ten of Swords, the Wheel. Anda hanya perlu belajar dari rasa sakit itu, tapi tidak tenggelam di dalam rasa sakit itu. See, Anda seperti menggenggam air di tangan Anda. Ketika Anda hanya melihat rasa kecewa di perjalanan hidup Anda. Kan gak selalu kecewa dalam hidup kita ini. Oke. Bottom of the deck. Oh my God, I love this deck. Reassurance of the Golden Light. Di sini tentang bagaimana Anda tidak pernah sendiri. Anda tidak pernah sendiri. The universe di sini selalu ada. Si mata batin Anda terkoneksi dengan the universe di sini. Golden Light di sini. Oh, so beautiful deck. Si rasa kecewa ini Anda jalani, Anda tidak sendiri. So Anda sangat kuat sehingga Anda mampu merasakan kecewa demi kecewa. Anda terlalu kuat. See? Jadi ya, sadari bahwa Anda nggak sendiri. The universe selalu ada dalam perjalanan Anda. See? Lebih berpasrah diri dan jangan berharap pada kekuatan manusia. Anda akan kecewa. Tebarkan cinta dengan tulus tanpa harus berharap kembali cinta itu, karena di depan sana, di masa depan ada orang-orang baik yang akan kembalikan cinta dan kasih sayang yang sudah Anda tabur di masa lalu. Oke, darling. So, ada anugerah besar di sini. Ada seseorang yang begitu mencintai Anda dan merasa perlu untuk mendapatkan konfirmasi atau speak up dari Anda tentang betapa Anda ingin bersama dengan dia. Anda sangat penting, sangat berarti untuk dia. Anda mentari sinar matahari yang memberi terang dalam hidup dia. Oke. Itu aja. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.